Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya ingin mengenalkan sebuah software analisis data, yaitu JASP, di mana software ini uh, adalah software yang sangat sederhana dan mudah penggunaannya dibandingkan dengan SPSS. Dan di sini juga banyak fitur yang mungkin tidak dimiliki oleh SPSS, yaitu Bayesian. Nah, baik, di sini JSP ini bisa kita download secara gratis di webnya JSP sendiri. Tinggal kita searching di Google ya. Nanti ketemu webnya JSP, nanti bisa di-download secara gratis. JSP ini keunggulannya dia itu free dan friendly juga ya, mudah digunakan dan juga fleksibel ya. Sini juga ada beberapa analisis data yang tidak dimiliki oleh SPSS seperti Bayesian. Baik, yang pertama yang kita harus persiapkan sebelum kita menggunakan JSP, kita harus mempersiapkan data kita di luar software ini. Ini saya kasih contoh, kita punya data hasil penelitian yang saya sudah tabulasi di Excel ya. Di sini ada jenis kelamin misalnya, lalu ada usia, domisili, lalu ada pertanyaan apakah Anda bekerja, lalu di sini ada skor total dari variabel efikasi diri sebagai X1 dan skor total dari dukungan sosial sebagai X2 dan skor total dari variabel motivasi belajar sebagai Y dalam penelitian saya. Ini contohnya misalnya seperti ini. Sebanyak eh, 97 ya, responden. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita harus menyimpan data ini dalam format yang bisa diterima oleh JSP, yaitu dalam format teks tab delimited ya. Jadi harus kita simpan dulu dalam bentuk teks dalam kurung tab delimited. Ya, kita save ya. Oke. Oke, bisa kita close ini. Oke, kita save. Nah, setelah kita simpan data kita yang dari Excel tadi dalam bentuk format yang berbeda yaitu teks, kita bisa langsung cari data kita open ya. Kita cari di komputer, di browse ya. Tadi datanya ada di dokumen. Ini saya kasih nama tadi data latihan JSP, lalu kita open. Otomatis datanya langsung masuk seperti ini. Nah, yang menarik dari JSP ini, ketika kita melakukan analisis deskriptif, ini bisa langsung dalam bentuk kata seperti ini, tidak perlu kita coding seperti di SPSS. Jadi ketika kita melakukan ingin mengetahui tabel frekuensi berapa jumlahnya dan berapa persen ya, itu kita bisa langsung menggunakan data berupa angka seperti ini. Misalnya contohnya seperti ini. Kita ingin mengetahui berapa laki-laki, berapa perempuan ya, dan berapa persen dari jumlah responden kita. Kita masukkan ke variabel, lalu kita klik tabel dan klik frekuensi tabel. Maka secara otomatis dia akan muncul seperti ini. Itu mudahnya ya. Jadi laki-laki sebanyak 32 dan perempuan sebanyak 64. Kalau kita ingin melakukan hal yang sama untuk data demografi lainnya, misalnya usia, domisili, dan apakah Anda bekerja, tinggal kita masukkan semuanya. Tinggal kita pindahkan ke kolom variabel yang sebelah kanan. Maka otomatis dia tabel frekuensinya akan muncul ya. Jadi usia ini 17 sampai 20 tahun sebanyak 43, 21 sampai 24 sebanyak 47 dan seterusnya. Lalu pertanyaan apakah Anda bekerja? Yang bekerja 34, yang tidak 62. Nah, itu tabel frekuensi ya. Jadi begitu mudahnya kita tanpa melakukan coding seperti di SPSS. Itu untuk data frekuensi. Lalu untuk data deskriptif ya, misalnya kita efikasi diri ya. Efikasi diri kita ingin tahu di sini langsung muncul ya data deskriptifnya. Kita ingin tahu misalnya meannya, standar deviasinya, minimum dan maksimum, ini otomatis langsung muncul di sini. Begitu juga untuk dukungan sosial, kalau kita mau ya, nanti langsung muncul di sini. Nah, misalnya ada eh,
data lain yang kita butuhkan, kita tinggal klik statistik ya. Lalu kita pilih misalnya kita membutuhkan nilai median ya, modus ya, atau nilai range ya, misalnya kita butuhkan. Jadi otomatis akan muncul di sini. Dengan mudah seperti itu ya, dengan semudah itu. Nah, di sini kita bisa melakukan beberapa analisis hanya dengan bisa melakukan kebutuhan analisis hanya dengan mengklik apa yang kita butuhkan di sini ya.